Shalom teman-teman semua, senang bisa bersekutu kembali. Saat ini kita mau mengadakan persekutuan online. Sebelum kita memulai persekutuan online, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau serahkan persekutuan ini agar berjalan dan baik dari awal hingga akhir. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk saat ini Bapa. Kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk kembali bersekutu Tuhan bersama-sama melalui persekutuan online ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati persekutuan kami ini dari awal hingga akhirnya Bapa, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Bapa, kiranya Engkau juga yang berkati teman kami ya Tuhan yang akan memberikan kesaksian nantinya Tuhan. Bela melalui kesaksiannya Tuhan, kami yang mendengar dan menonton Tuhan dapat diberkati dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau angkat lagu pujian menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita mau memberi hati kita agar dibentuk dan dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kita dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Selanjutnya teman-teman kita akan mendengarkan kesaksian. Kiranya melalui kesaksian ataupun sharing kali ini
dapat memberkati kita semua. Shalom semuanya. Hari ini aku bakal membagikan sedikit kesaksian di dalam hidup aku, yaitu mengenai hubungan aku dengan Tuhan ya. Semoga lewat dari video ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, dan yang paling penting adalah nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Aku mau nanya nih, di sini udah ada belum ya kita yang punya hubungan intim atau punya hubungan khusus dengan Tuhan sehari-hari? Kalau udah ada, boleh komen di bawah apa yang kalian dapati, dan kalau belum, komen di bawah juga ya, kenapa kalian belum bisa mencari hadirat Tuhan, biar nanti kita bisa sharing-sharing ya. Nah, kalau dari saya sendiri, aku nggak bakal bisa sampai sekarang kalau bukan karena kemurahannya. Aku bisa sampai sekarang itu semua karena kemurahannya, karena memang kasihnya gitu. Jadi yang aku dapatin itu banyak, kayak bersyukur meskipun dalam keadaan mendesak atau keadaan buruk, sekalipun keadaan sukacita, yang aku bisa lakukan itu ya bersyukur gitu, bisa sampai sekarang. Kalau enggak ya aku nggak bakal bisa sampai saat ini. Jadi banyak hal yang aku dapati ketika aku berjalan bersama Yesus dibandingkan aku nggak berjalan dengan Yesus. Nah, dan aku pernah berpikir bahwasannya aku pengen nih ngubah keadaan aku jadi lebih baik, dan ternyata itu salah gitu. Yang bisa kita ubah itu diri kita sendiri. Setelah kita mengubah diri kita sendiri, barulah kita bisa mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Nah, dari persepsi itu aku dapat nih, dari cara mengenal Tuhan, aku dapat semua hal ini pas aku mengenal Tuhan lebih dalam. Dari situ pribadi aku diubahkan, sikap aku berubah dari yang dulunya aku pemarah, marah-marah gak jelas, suka kesel, suka jahil gitu, pokoknya gak seperti ini saat ini gitu. Jadi ya setelah aku lalui bersama Yesus, aku dapat banyak hal yang benar-benar baik, yang berkenan di hadapannya. Dan hal itu bukan secara kebetulan aku dapati semua, enggak, tapi lewat proses atau masalah yang aku hadapi dulu. Aku juga pas dulu kalau lagi kesel, lagi marah itu cari dia, tapi pas kalau lagi senang nggak cari dia gitu. Nggak ada hubungan khusus aku yang aku bangun dengan dia, yang harus secara sengaja aku bangun dengan dia. Tuh, nggak ada yang namanya dengan sengaja aku membangun hubungan dengan dia. Yang ada itu pas lagi down aku cari dia, tapi pas lagi nggak down, lagi sukacita, aku nggak pernah cari dia nih. Jadi ya sia-sia semua itu, ya aku nggak dapat pelajaran apapun lewat semua itu. Jadi setelah silih berjalannya waktu, aku dipertemukan dengan satu masalah yang benar-benar berat, yang membuat aku itu mau nggak mau harus mencari wajahnya dengan sengaja. Nah, di saat itulah aku juga tersadar bahwasannya bukan aku yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih aku untuk menjadi anaknya gitu. Jadi bersyukurlah bagi kita yang saat ini kita dipercayakan untuk melayani di gereja. Itu semuanya berkat kemurahan Dia. Jadi jangan dijadikan sebagai beban, melainkan itu jadikan motivasi untuk bertumbuh, berbuah di dalam Dia, menjadi lebih lagi, menjadi berkat bagi semua orang yang membutuhkan kita gitu. Jadi kita nikmati pekerjaan pelayanan kita dengan tulus hati yang bersih, hanya untuk kemuliaannya ya. Kita bersyukur, yang paling penting. Dan aku ngerasa aku dapat semua itu kayak secara cuma-cuma dikasih dia. Padahal aku yang nggak layak
untuk dapat semua itu, tapi dilayakkan. Jadi luar biasa ya kasih dia. Sebelum mengenal dia aku nggak bakal, dan aku nggak pernah ngerasain yang namanya senyaman ini, sebaik ini. Tapi setelah mengenal dia, aku merasakan luar biasa sukacita dari dia. Padahal lagi sedih, lagi duka cita, aku bisa merasakan sukacita dalam hati gitu. Aku cuma merasa bahwasanya Tuhan itu udah berjanji pasti akan selalu memelihara. Jadi gak perlu takut, serahkan segala kekhawatiran hanya ke dalam tangannya. Yang paling penting adalah hubungan kita dengan dia. Mau dimanapun kita berada, mau gimana pun keadaan kita, sesulit apapun, sesenang apapun, yang paling penting dan yang terutama itu adalah hubungan kita dengan dia. Kita taat gak? Kita setia gak sama dia? Kalau kita taat dan setia, kita bakal selalu menerima penghiburan dari dia. Jadi percaya saja, taruh semua kekhawatiran ke dalam tangan dia. Jadi punya hubungan intim dengan Tuhan itu penting ya. Jadi mulai saat ini kita sama-sama belajar untuk mau dengan sengaja mencari wajah Tuhan ya. Gak ada semua yang tidak sengaja, itu pun ya ada, cuman lebih baik kita harus dengan sengaja mencari wajah Tuhan. Kita rindu hadiratnya, kita mau masuk ke hadiratnya dan meminta pertolongan dari dia. Misal dari pagi hari, ini bisa aku kasih contoh ya gimana. Pagi hari kita bangun, kita bisa berdoa di kasur. Kalau nggak sempat, kita bisa berdoa di perjalanan kita yang naik bus. Kayak aku di perjalanan doa gitu, lipat tangan doa gitu, minta bimbingan hari ini, kiranya apa yang aku lakukan itu semua berkenan di hadapannya, supaya minta bimbingannya. Dan kalau pulang itu aku udah istirahat, semua udah mandi, selesai mandi semua, aku rindu. Kadang kan satu harian kesel, ada rasa kesal, ada rasa marah, ada sukacita, aku pokoknya mengucap syukur aja gitu. Kita bisa mengucap syukur malam hari itu juga. Terus kita bisa diiringi dengan nyanyi-nyanyian, puji-pujian yang membuat kita benar-benar masuk di hadiratnya gitu, mau menerima dia, mau bersekutu dengan dia gitu. Dari situ juga bisa lewat saat teduh di banyak-banyak, sekarang kan banyak online nih, banyak-banyak online, kita bisa ikut dalam berdoa, benar-benar minta Roh Kudus untuk menjamah kita meskipun online. Jadi sekarang banyak media yang bisa mendekatkan kita dengan Tuhan. Jadi gak ada alasan buat gak bisa dekat dengan Tuhan meskipun kita sekarang dalam keadaan dalam pandemi gitu, gak bisa dalam gereja kita berkumpul, tetapi gak ada alasan untuk gak bisa mempunyai hubungan dengan Tuhan. Jadi kita bisa sama-sama belajar ya. Dalam seminggu itu kita usahakan tetap harus ada mau masuk ke dalam hadiratnya dan meminta mohon pertolongannya. Itu semua untuk kebaikan kita kok, bukan untuk siapa-siapa juga, enggak. Karena memang dia sayang kepada kita, ya dia menyediakan media doa gitu, ya untuk membangun hubungan kita dengan dia lewat media doa itu. Jadi Tuhan kita itu gak jauh, dia itu dekat. Jadi ya kita bisa sama-sama ya belajar untuk mendekatkan diri dengan Tuhan mau gimana pun keadaan kita. Karena aku yakin dan percaya dengan mendekatkan diri dengan Tuhan itu, kita tetap merasa penuh, gak hampa, kita tetap merasa happy, karena janjinya itu selalu ada dan bakal dia tepati. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, yuk mari kita lebih banyak untuk berdoa, lebih punya hubungan intim, dengar khotbah lewat media. Kalau bisa sih lebih banyak punya waktu untuk mendengar hal-hal baik yang lebih positif gitu. Semuanya untuk kebaikan kita kok ya. Kiranya kesaksian hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua ya. Untuk aku juga masih mau belajar, kita sama-sama belajar, dan nama Tuhan lah yang dipermuliakan ya lewat kesaksian hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
Kita tak akan menyerah pada apapun juga sebelum kita mencoba semua yang kita bisa. Tapi kita mau berserah kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan punya rencana yang lebih indah dalam hidup kita. Kita angkat lagu, ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita mau ulangi lagu ini sekali lagi dengan hati yang lebih sungguh. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita mau menutup persekutuan online kita kali ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita dan dilanjutkan dengan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga,
ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.